Belajar IPS bersama Bu Loli, guru IPS SMPN 1 Candung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas KD 3.4 di kelas 9, materi A, masa kemerdekaan. Submateri yang akan kita bahas hari ini adalah persiapan kemerdekaan. IPK yang Ananda harus kuasai hari ini adalah Ananda harus mampu menguraikan proses persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yuk simak dulu video ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan. Nah, Ananda sudah melihat dan mendengar video tentang proklamasi kemerdekaan. Sebelum proklamasi kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPKI tanggal 1 Maret 1945 karena yang pertama, posisi Jepang yang sudah terdesak dalam Perang Asia Pasifik. Sehingga 7 September 1944 untuk mencari dukungan, Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan. Yang kedua, desakan dari rakyat Indonesia. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 merumuskan dasar negara. Tokoh yang mengusulkan dasar negara ada 3. Yang pertama, Muhammad Yamin tanggal 29 Mei. Yang kedua, Mr. Supomo 31 Mei. Dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Karena perbedaan pendapat tentang dasar negara dari 3 tokoh tadi, maka dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan rumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, selanjutnya sidang kedua BPUPKI. BPUPKI melaksanakan sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 untuk merumuskan rencana Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dan maka dibubarkan tanggal 7 Agustus 45 diganti dengan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang dilantik oleh Jenderal Terauchi 9 Agustus 45 di Dalat, Vietnam. PPKI ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Setelah tanggal 14 Agustus 45, Sahril mengetahui bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Karena itu, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang proklamasi. Golongan muda menginginkan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang sudah kalah. Sedangkan golongan tua menginginkan pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI terlebih dahulu. Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok di mana pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok sehingga di sana tercapai kesepakatan di mana Soekarno dan Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta tanggal 16 Agustus 45 jam 23.00.
Selanjutnya, 3 orang tokoh ini merumuskan teks proklamasi di rumah kediaman Laksamana Maida, di mana Insinyur Soekarno menulis konsep, Muhammad Hatta menyumbangkan pikiran, dan Ahmad Subarjo juga menyumbangkan pikirannya. Setelahnya, teks proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan akhirnya dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Nah, Ananda, saatnya kita kuis. Ada 2 pertanyaan yang Ibu sediakan. Yang pertama, jelaskan latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, tuliskan 3 tokoh yang merumuskan teks proklamasi. Wassalam, terima kasih.